Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ulangi lagi salamnya boleh? Yang jawab salam didoakan panjang umur. Amin. Amin. Ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orang mau haji umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Soleh, jodohnya baik, warisan iya mah. Aminnya kenceng betul. Yang jawab salam mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Yang jawab salam mudah-mudahan kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Sekali lagi, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita sejenak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ngaji kita malam ini menambah ilmu dan pemahaman untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Ahilman sekali, jamaah sekali, boleh? Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali, boleh? Oke, yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridha, dan kami dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami memahami hidup ini, agar kami semakin taat kepadamu, agar kami semakin dekat denganmu, agar kami mendapatkan kebaikan dari sisimu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin, amin ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan segenap para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para ajengan. Yang mohon maaf tak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama. Semoga semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya.
Semoga ustadz-ustadz kita Allah berkahi dakwahnya. Ustadz-ustadz kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, ayah ibu kami, sohibul bait kita, Bapak Haji Amas dan Ibu Hajah Pipi, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, tinggi kat wasilah beliau akhirnya ada yang pernah lihat Ahilman di TV sebelumnya? Ada yang lihat di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, banyak videonya atau aslinya. Jangan ada dusta di antara kita. Ahilman, kenapa AA nanya dulu cakepan video atau asli? Takutnya hoax, takutnya ada yang kecewa, takutnya ada yang tadi pas Ahilman datang ada yang bilang itu Ahilman teh kumaha gitu dingannya. Jadi khawatirnya ada yang kecewa. Tapi rata-rata orang bilang video sama aslinya cakepan mana. Alhamdulillah ya, itulah yang orang lihat biasanya. Alhamdulillah, senang, bahagia. Malam hari ini kita datang ke sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memperingati, mengenang 1 tahun wafatnya adik saya, anak kita semua, sahabat kita semua, almarhum Allahu yarham Ceng Haji Aditya Lesmana bin Haji Amas. Ahilman mohon aminkan sama-sama. Mudah-mudahan almarhum Allah lapangkan alam kuburnya. Mudah-mudahan almarhum Allah terima. Wafat dalam keadaan kecelakaan, insya Allah beliau wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul, Allah tempatkan di surganya. Khususan ila ruhi Ceng Haji Aditya Lesmana bin Haji Amas. Al-Fatihah. Iya benar betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi insyaallah malam ini ada 2 hal yang ingin Ahilman sampaikan. 1, malam ini kita akan bicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua nanti Ahilman akan sampaikan hikmah dari mengenang 1 tahun wafatnya almarhum Ceng Haji Aditya Lesmana bin Haji Amas. Setuju apa setuju? Kira-kira kalau 2 materinya, ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau pendek mau panjang? Mau sebentar? Enggak capek? Yang capek siapa? Haus Ahilman ya. Jadi sampai jam berapa kita ceramah malam ini? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Udah berapa banyak Ustaz? Saya akan mulai ngaji malam ini dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Tapi yang namanya pertanyaan berarti harus dijawab. Betul? Oke, saya mau tanya. Yang hadir malam ini kira-kira cinta tidak sama Nabi Muhammad? Cinta. Jawabannya kayak lagi banyak masalah ini. Coba, yang hadir malam ini cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Yang hadir malam ini kira-kira mau enggak diakui jadi umat Nabi Muhammad? Oke, biar badannya gerak ya, olahraga dikit. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, angkat tangan, katakan saya. Nah, ulangi ya. Masih kena kieu ngacung teh. Naon eta teh?
Coba, siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Ingat ya, innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah oke. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Siapa yang mau diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad? Mau? Yang di sini mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Ahilman, kenapa Ahilman nanya cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Itu rasanya pertanyaan gak usah ditanyakan, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, rasanya gak mungkin malam ini kita ketemu di sini. Betul apa betul? Rasanya kalau bukan ingin diakui jadi umat Nabi Muhammad, rasanya gak mungkin kita malam-malam kumpul di sini. Betul? Ahilman, justru kami hadir berbondong-bondong ke sini, duduk di sini, berkumpul di sini karena kami mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk dibahas bukan pertanyaan cinta atau tidak, karena kalau cinta udah pasti cinta. Tapi yang paling penting dibahas, Ustadz Hilman, kenapa kami semua yang hadir harus mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan menarik. Kenapa harus cinta sama Nabi Muhammad? Kenapa di hati ini harus ada rindu sama Nabi Muhammad? Kenapa Pak Haji Amas, Bunda Haja Pipi ngumpulin kita di sini mengenang 1 tahun wafatnya putra beliau? Tapi sebelum itu di atasnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bikin acara Maulid? Setidaknya ada 2 alasannya. Ada berapa? Ada berapa? Coba, ada berapa? 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 Yang kompak dong. Kenapa Ahilman nanya terus biar yang tidur jadi bangun? Betul? Udah malam nih, udah jam 9. Ini acara ke-7 kita nih. Jadi suaranya agak-agak harus agak ditekan nih. Siap? Ada berapa alasannya? Ada berapa? 1. Ahilman, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Tolong catat. Jawaban yang pertama, karena cinta sama Nabi Muhammad itu bukti cinta kita kepada Allah. Betul apa betul? Iya Pak ya? Tidak disebut cinta sama Allah kalau tidak cinta sama Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Lihat surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terjemahkan jangan. Kok kayak paham gitu loh. Ngantuk-ngantuk gitu ya. Apa artinya? Qul, katakanlah Muhammad. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ngasih syarat, Allah ngasih keterangan. Kalau kita cinta sama Allah, maka cintailah siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Sekarang saya tanya, yang di sini mau dicintai Allah? Yang di sana mau dicintai Allah?
Ahilman, penting ngejar cinta Allah, penting. Kenapa? Ngejar cinta manusia mah banyak sakit hatinya. Betul apa betul? Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang patah hati? Betul? Pernah senang sama orang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Ada yang begitu ada? Sedih nggak? Kemana-mana bareng, nempel terus. Ahilman, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ada yang begitu ada? Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Ada yang begitu ada? Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Ada? Berharap kepada manusia mah patah hati yang disengaja. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hatiku terlalu berharap kepada manusia. Makanya mohon maaf, Allah minta sama kita jangan terlalu berharap ke makhluk, tapi berharap kepada siapa? Allah. Mohon maaf. Suami istri cinta sama pasangannya karena paras. Mohon maaf, paras ada masanya, betul? Sekarang cakep, besok ya gitulah pokoknya. Sekarang kencang, besok pewat. Sekarang tegak, besok bungkuk. Cinta karena harta, mohon maaf, harta ada habisnya, betul? Cinta karena jabatan, mohon maaf, jabatan ada pensiunnya, betul? Cinta karena dia terkenal, mohon maaf, viral ada waktunya, betul? Cintalah karena siapa? Cinta karena siapa? Makanya mohon maaf, orang yang cinta kepada makhluk bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Makanya Allah tuh maha pencemburu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah tuh maha pencemburu. Dan kalau Allah sudah cemburu kepada hambanya, karena hambanya terlalu mencintai sesuatu lebih besar daripada cinta kepada Allah, maka Allah akan ambil sesuatu itu agar hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang pertanyaannya, izin masuk kepada mengenang setahun Ceng Haji Aditya. Sekarang saya mau tanya, apakah ada yang namanya kehilangan itu? Coba, apakah ada yang namanya kehilangan itu? Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada, Allah mengambil lagi apa yang dititipkan kepada kita. Jelas? Halo? Tuh serius dikit ngantuk kan. Gak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil apa yang Allah titipkan. Bukan karena Allah membencimu, bukan. Tapi karena Allah tahu apa yang dititipkan selama ini sudah cukup untukmu, dan sudah saatnya Allah mengambil lagi untuk nanti berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Pak Haji Amas, Bunda Haja Pipi, Ahilman sejak kecil anak yatim, ditinggal ayah saya kelas 6 SD, ditinggal ibunda saya lulus dari SMP. Sedih Ustaz, sedih. Ngerasa kehilangan Ustaz? Iya. Kecewa Ustaz? Pasti. Terpukul Ustaz? Iya. Sampai satu titik saya paham. Setelah saya masuk pesantren, dapat beasiswa keluar, hidup kami berat dari kecil. Tapi saya percaya, satu kali guru saya bilang gini, Hilman, orang tua kamu nggak pergi meninggalkanmu. Kamu nggak kehilangan orang tuamu.
Tapi kamu sama orang tuamu hanya beda take off-nya saja. Tahu take off? Ngerti nggak? Kok kayak nggak ngerti? Pernah naik pesawat belum? Naik dah. Jangan mukul hadroh mulu. Naik pesawat didoain bisa kuliah ke Timur Tengah. Bisa ke Tarim, mau nggak? Mau? Besoklah Pak Jamas umroh ini. Teman kamu apa? Orang tua kamu terbangnya duluan. Terus kamu akan take off juga. Kalau tujuannya sama ketemu nggak? Ibu saya, ayah saya maunya masuk surga, betul? Sekarang pertanyaannya, Hilman, kamu pengen nggak masuk surga? Pengen. Kalau tujuannya sama surga, ibumu, ayahmu duluan meninggalkanmu. Tapi kamu boleh jadi belum Allah izinkan kembali, karena Allah ingin kamu menyiapkan bekal agar kamu ketemu lagi sama ibu bapak kamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Pak Haji Amas, Bu Haji Pipi, rasa-rasanya almarhum Ceng Adit udah cukup bekalnya, solehnya udah cukup, kebaikannya sudah cukup. Maka dengan izin Allah beliau dipanggil kembali kepada Allah karena udah cukup. Makanya kata guru saya, Hilman, kalau sampai hari ini kamu masih dikasih umur sama Allah, dua alasannya. Berapa? Satu, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, maka Allah berikan kamu umur agar di sisa umur ini engkau memperbanyak amal kamu sebelum kamu kembali kepada Allah. Betul? Atau yang kedua, kata guru saya, Hilman, kalau kamu masih dikasih umur, alasannya karena Allah tahu dosa kamu banyak. Makanya Allah ngasih kamu umur agar di sisa umur ke depan kamu banyak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, yang di sini kan umurnya masih ada kan? Ini kira-kira gara-gara amalnya dikit apa dosanya banyak? Tolong jawab, tolong jawab. Ini kira-kira amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau Ahilman dua-duanya. Udah mah amalnya dikit, dosanya banyak. Dan izin Ceng Adit, kenapa sudah kembali kepada Allah? Karena amalnya sudah cukup dan dosanya insya Allah telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya sekarang, tolong jawab, siapa yang menghidupkan kita? Allah. Yang keras, siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mengatur urusan kita? Allah. Siapa yang menggenggam takdir kita? Allah. Siapa yang punya kita? Allah. Siapa yang tahu tentang kita? Allah. Siapa yang paling paham tentang hidup kita? Siapa yang mematikan kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Kita di dunia hanya dititipi saja sama Allah. Makanya Ustadz, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena kita bukti cinta kepada siapa? Allah. Dan kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita percepat. Ahilman, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Jawabannya, karena kita membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad. Betul? Betul? Perhatikan ke depan, ini ngaji dikit nih. Setidaknya, mohon maaf, manusia itu akan hidup dalam 12 tahapan kehidupan. Berapa? 12. Perhatikan ke depan. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, namanya yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, namanya yaumul hisab.
10 alam diberikan pertolongan, namanya Yaumus Syafa'at. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, namanya Yaumus Sirat. 12 alam terakhir namanya Yaumul Akhirah, surga dan neraka. Ada berapa? Ada berapa? Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang AA kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya. Kan penting juga brosur juga. Ayo ngaji dikit, kita ulangi. 12 tahapan kehidupan manusia. Satu alam apa? Satu alam apa? Satu alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Sudah. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3 alam apa? Alam dunia. Sedang kita jalani. Betul? Pertanyaannya, Ahilman, kenapa alam ketiga disebut dengan dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Jadi apa yang di dunia ini sifatnya sementara, gak ada yang kekal, namanya juga dunia. Betul? Semuanya cakep, sementara. Terus gak cakep pun sementara, kaya sementara, miskin selamanya sementara. Ayo jawab sementara. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, suami kita sementara, istri kita sementara. Kok lebih kencang ini jawaban sementaranya? Sementara apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang hidup di dunia sifatnya sementara. Maka ini rumus, rumus. Yang lagi di atas jangan sombong, betul? Yang lagi di bawah jangan putus asa, betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat status hari Sabtu itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian, betul? Status hari Minggu. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Dua-duanya sama aja. Cuma dunia. Cuma apa? Cuma apa? Jadi biasa aja, nggak usah sok ngerasa. Biasa. Yang soleh jangan merasa soleh, yang salah juga jangan merasa paling banyak salah. Anda manusia, Anda bukan malaikat yang benar terus, Anda bukan setan yang salah terus, betul? Anda siapa? Biasa-biasa aja. Karena ada orang yang merasa paling soleh, ada nggak? Oh, makanya hati-hati. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Senin. Ulangi, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Makanya mohon maaf, sombong itu sifatnya iblis. Iblis tidak akan masuk surga karena punya sifat apa? Apa yang bikin orang sombong? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, manusia bisa sombong karena 4 hal. Mohon maaf. 1, manusia sombong karena hartanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya? Yang mana orangnya? Sombong karena harta, mohon maaf. Tahu Qarun? Kenal sama Qarun? Woi, Qarun uangnya dikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang kalau ada harta yang belum ketemu namanya harta apa? Saking banyaknya harta Qarun, tapi ternyata Qarun
dengan hartanya tak menjadikan dia mulia, bahkan hina di hadapan Allah. Betul? Kalau harta jadi patokan kemuliaan, harusnya Qarun yang paling mulia. Kalau harta jadikan patokan kemuliaan, harusnya Bilal jadi orang yang paling hina. Betul? Tapi ternyata Bilal miskin, hamba sahaya, tapi ternyata orangnya masih hidup, sandal jepitnya sudah sampai di surga. Betul apa betul? Dua, orang sombong karena pangkat jabatan. Ada yang begitu? Ada? Ada di sini nggak? Mohon maaf. Ada orang yang berubah. Waktu belum punya jabatan dekat sama kita, waktu udah punya jauh dari kita. Ada yang begitu? Ada? Pas lagi butuh-butuhnya ngedeketin, pas udah jadi-jadinya lupa sama kita. Di sini ada yang begitu? Nggak usah dipilih lagi. Cari yang humble. Tahu humble? Apa humble? Tahu aja. Cari yang rendah hati dah. Yang waktu butuh nyamperin, pas udah jadi juga nyamperin. Betul? Tahu Firaun? Kenal? Firaun punya jabatan nggak? Oh, raja punya jabatan, tapi sombong dengan jabatannya, bukan menjadikan mulia, tapi hina di hadapan Allah. Betul? Tapi punten, ada yang ketiga, punten. Ada orang sombong karena ilmunya. Ada? Yang ngerasa pintar ada? Yang suka nyalain orang ada? Ada? Di sini ada? Hati-hati. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Padahal ilmu itu, kata guru saya, bukan hanya disimpan di kepala, tapi ilmu itu disimpan di hatimu, yang menjadikanmu lebih lembut hatinya, lebih baik akhlak. Amin. Maka yang keempat, izin. Ada orang yang sombong karena amalnya. Ada? Orang sombong karena ibadahnya. Ada? Merasa paling soleh. Pulang dari ngaji ngobrol sama temennya. Besti. Besti, alhamdulillah ya kita mengaji ya. Insya Allah ya. Kita insya Allah ahli surga, Besti. Terus tiba-tiba lihat yang gak ngaji direndahin sama dia. Tuh, dia gak ngaji. Narah. Hati-hati. Ibadah itu bukan agar kita disebut soleh oleh manusia, betul? Tapi amal ibadah itu agar kita dinilai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia sementara. Setelah dunia, lihat, setelah dunia manusia akan ketemu peristiwa namanya al-maut, mati. Betul? Ini kan wajahnya sama semua. Lihat ini wajah ada kemiripan. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung. Apa itu camat? Mohon maaf, malam ini kita mengenang setahun adik kita, Ceng Haji Aditya. Kita mengenang malam ini. Satu saat nanti kita pun akan dikenang sama dengan beliau. Pertanyaannya, punten izin. Kalau beliau 100 hari yang mendoakan banyak, sekarang setahun yang mendoakan banyak. Pertanyaannya, kira-kira kita akan ada yang mendoakan atau tidak? Wajah-wajah ini memprihatinkan semua. Mohon maaf, Ahilman penceramah, Ustadz kondang kata orang, belum tentu wafatnya seperti Haji Aditya. Karangan bunganya banyak, yang nyolatin panjangnya luar biasa. Tadi Bunda Haji Pipi cerita sama saya iri sama beliau. Iri. Kalau bicara logika, bukan ustadz, bukan ulama, bukan tokoh, wafat usia 26 tahun. Logikanya harusnya gak begitu. Tapi Masya Allah, yang nyolatin banyak, karangan bunga banyak, sampai haul masih didoakan. Allahu Akbar walillahilhamd. Kita mah belum tentu. Yang hadroh belum tentu.
Agak berat nih kayaknya. Ahilman juga belum tentu. Makanya mikir, semua pasti mati, pasti. Makanya mohon maaf, kalau ngomongin mati jangan tersinggung, betul? Karena mati itu pasti. Hanya kita nggak tahu aja siapa yang duluan. Bisa jadi yang hadroh duluan, Ustadz Hilman belakangan, atau dibalik, Ustadz Hilmannya belakangan lah, hadroh duluan. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Ada 3 misteri tentang kematian yang sampai sekarang belum ada jawabannya. 1, waktu kematian. Gak ada yang tahu kapan kita wafat. Betul? Betul? 2, tempat kematian. Gak ada yang tahu di mana kita diwafatkan. Ada yang wafat di rumah sakit? Di rumah? Banyak. Di jalan? Banyak. Di pasar? Banyak. Lagi ngaji? Banyak. Lagi ngaji bengong ada? Banyak. Bengong nyender ke kipas angin ada? Hati-hati, perasaan gak enak itu. Masuk angin maksudnya begitu. Waktu misteri yang tahu siapa? Allah. Tempat misteri yang tahu siapa? Sok, mau tanya, bapak-bapak, mau nggak meninggal di masjid? Jawab, mau nggak meninggal di masjid? Lebih keras, mau meninggal di masjid? Jangan terkecoh. Tanya dulu lagi ngapain di masjid. Mari koropak. Di masjid, mari koropak. Kan nggak nyambung. Maka yang ketiga apa? Asbabul maut, sebab kematian kita. Enggak ada yang tahu wafatnya lagi ngapain. Ada nggak? Ada yang mati lagi baca Quran? Ada? Ada yang mati lagi nabuh hadroh? Ada? Oh. Berarti begini, tawa mulu mati aja. Jadi Ustadz Hilman, waktu yang tahu siapa? Allah. Tempat yang tahu siapa? Allah. Sebab yang tahu siapa? Jadi pertanyaannya, ada yang bilang gini, dia mati karena sakit? Bukan. Dia mati nggak pakai sakit? Bukan. Mati itu bukan karena sakit atau nggak sakit, tapi mati itu karena jatahnya sudah habis. Betul? Ada yang cerita begini, Ustadz, tetangga saya pagi-pagi masih ngobrol, siangnya mendadak mati. Biasa. Yang nggak biasa, paginya mati, siang-siang udah ngobrol. Betul? Jadi kalau paginya ngobrol, siangnya wafat, biasa nggak? Biasa. Yang nggak biasa, paginya mati, siangnya itu nggak biasa. Betul apa betul? Ustadz, tetangga saya malamnya masih ceramah, paginya mati. Biasa. Yang nggak biasa, malamnya mati, paginya nggak biasa. Di sono ada, malamnya main hadroh. Bajunya kalau nggak begitu keren. Tapi vokalisnya merah. Ternyata yang merah duluan, Pak. Duluan sama. Udah nggak apa-apa, makanya saya bilang merah biar sama sama saya. Tapi kelihatan yang dibutuhkan saya apa antum? Kayaknya antum sudah nggak dibutuhkan lagi sama guru fatwa di sini kayaknya tuh. Jadi Ustadz, mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi pertanyaannya, seperti apa kita mati itu yang paling penting. Makanya izin ya, kalau kita takziah sama orang yang wafat, tanya sama anggota keluarganya, apa kebiasaan baik almarhum itu. Itu yang penting untuk kita paham. Maka nanti mati semua ketemu, masuk alam yang keempat. Namanya alam apa? Kubur. 1 alam apa? Ruh. 2 alam apa? Rahim. 3 alam apa? Dunia. 4 alam apa? Kubur. Nama hidupnya barzah. Kenapa disebut barzah? Barzah itu artinya penantian. Maka izin.
Jangan katakan orang yang sudah mati itu mati. La bal ahya. Mereka tidak mati, tapi mereka itu hidup. Makanya izin mohon maaf, almarhum Ceng Haji Aditya Lesmana, beliau mati di alam dunia, tapi hakikatnya beliau hidup di alam kubur. Namanya barzah, menanti. Apa yang beliau nanti? Dua. Satu, beliau menanti kehidupan selanjutnya. Dua, yang beliau nanti adalah pahala yang mengalir, doa yang mengalir dari orang yang masih hidup di dunia. Betul apa betul? Iya apa iya? Ceng Haji Aditya udah wafat, udah nggak bisa beramal, tapi pahalanya masih punya nggak? Masih punya nggak? Masih. Saya ulangi, beliau udah wafat, udah nggak bisa beramal karena dunianya selesai, tapi pahalanya dapat nggak? Doa yang kita panjatkan sampai tidak? Sampai. Maka jangan katakan doa-doa kita nggak sampai, jangan sampai. Makanya orang di alam kubur itu menanti kiriman doa dari orang yang masih hidup. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau orang meninggal apa yang tidak terputus? Kata Nabi ada tiga. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia wafat, terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Satu, sodakotin jariyatin. Apa sodako jariah itu? Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia, tapi pahalanya ngalir terus sampai kita kembali kepada Allah. Contoh, almarhum punya orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh itu berbuat baik, dan setiap kebaikannya diniatkan untuk almarhum. Sampai atau tidak? Sodako jariah. Almarhumnya udah gak bisa sedekah, gak bisa, tapi kan keluarganya masih bisa, betul? Ayah bundanya masih bisa, betul? Maka setiap yang dikeluarkan, sebutkan nama almarhum, maka almarhum di alam kubur tersenyum mendapatkan kebaikan dari keluarganya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kan Ceng Adik belum nikah, belum punya anak. Mohon maaf, yang dimaksud waladin solehin itu setiap anak manusia yang soleh, yang mendoakan almarhum, doanya sampai. Kalau anak kandung itu bahasa Arabnya ibnun, tapi dalam hadisnya disebutkan walad. Maknanya setiap anak manusia yang kenal dengan almarhum, yang mendoakan almarhum, maka doanya sampai. Ini pesan, selama hidup carilah teman yang baik. Betul apa betul? Selama hidup carilah sahabat yang baik, tetangga yang baik. Kalau kita punya perusahaan, karyawannya jadiin karyawan yang baik. Kalau kita punya rumah yang baik, kalau kita temenan sama yang baik. Karena teman yang baik itu doanya sampai kepada yang telah wafat. Sok cek teman WA kita, banyak yang baik apa yang nggak baik, hapus. Instagram kita follow-nya yang baik apa yang nggak baik? Yang baik. Follow Ahilman Fauzi. Kalau susah nyarinya yang ada centang birunya. Yang follower IG-nya udah nyampe 7.500 tuh, 750.000. TikToknya nggak banyak, cuma 1,5 juta. Follow. Punya kuota nggak? Follow. Jadi Ustadz, penting punya teman baik, penting. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu udah punya teman baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi mereka yang doanya akan sampai kepada kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa? Nabi Muhammad SAW. Ustadz, semua orang sibuk takut dengan dosanya, takut. Terus siapa yang paling nolongin kita?
Terus siapa yang bakal nolongin kita? Ternyata ada sosok manusia yang bakal nolongin kita. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita inginkan dari Nabi. Nabi nungguin kita. Kalau ada umatnya yang kehausan, maka Nabi berangkat ke telaga Kausar. Nabi ambil air, berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyari. Kalau ada umatnya yang kepanasan, Nabi yang menaunginya. Kalau ada umatnya yang kesempitan, Nabi yang melapangkannya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di alam yang ke-11, Yaumus Sirat, manusia berjalan di sebuah jembatan. Setelah ditimbang, setelah dihitung, manusia berjalan. Di situ Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma salimna ummati. Ya Allah, selamatkan kami umatku. Selamatkan kami umatku. Sampai Nabi berjanji, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man abad. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Izin ya, saya mau tanya. Kalau dilihat dari wajah yang hadir, kalau kita masuk surga ngandelin amal kita, kayaknya roman-romannya agak tipis masuk surga. Roman-romannya. Kalau ngandelin sholat, sholat kita banyak yang gak khusyuk kayaknya. Betul? Betul? Kalau ngomongin sodako, wajah-wajah begini mah ketakar sodako. Tipis-tipis kayaknya. Kalau ngandelin baca Quran, kayaknya masih berantakan tajwid. Betul? Kalau ngomongin haji umrohnya, banyak yang belum berangkat kelihatan. Kalaupun berangkat belum tentu mabrur berangkat haji umroh. Betul? Ibu-ibu dilihat, kalau ngelihat taat sama suami, wajah gini dipertanyakan ketaatan sama suami. Yang di sini kalau dilihat suami yang sayang sama istri, kayaknya banyak yang nggak sayang sama istri. Dilihat suami yang nyaah, yang sayang, yang sering ngasih uang, yang begini pelitnya kelihatan benar. Ustadz, kalau ngomongin sholat belum tentu khusyuk, belum. Kalau ngomongin sedekah belum tentu banyak, betul. Terus sekarang apa dong Ustadz yang bisa bikin kita yakin masuk ke dalam surga? Maka malam ini kita jawab, Ustadz Hilman, insya Allah nanti kita masuk surga karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahbabta. Setiap orang akan dikumpulkan dengan siapa dia saling mencintai di dunia. Kalau di hatinya ada rasa cinta sama Nabi, insya Allah kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Iya apa ya? Yang di sini mau masuk surga? Coba, yang masuk surga angkat tangan, katakan saya. Siapa yang masuk surga? Lebih keras. Siapa yang masuk surga? Masuk surganya Firdaus. Masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya sekarang. Teman, itu alasannya. Ustadz, kenapa kita harus cinta sama Nabi? Dua. Satu, bukti cinta sama siapa? Allah. Dua, karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Ustadz Hilman, hidup kita nggak lama ternyata. Iya. Kita baru alam yang keberapa ini? Alam 3 dunia. Ternyata abis dunia masih panjang perjalanan kita, betul? Maka izin ya, almarhum Ceng Haji, cara kita membahagiakan orang yang telah kembali kepada Allah dan hidup di alam kubur. Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan. Ada berapa? Ada 4. Satu, yang ada di alam kubur merindukan doa dari orang yang masih hidup.
Wabil khusus istighfar dari orang yang masih hidup. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita doa, izin Pak Haji Amas, Bunda Haja Pipi selipin dalam doa setiap sholat, ya Allah ampuni dosa kami dan ampuni dosa putra kami. Maka setiap ucapan istighfar itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika yang di alam kubur mendapatkan istighfar dari orang yang masih hidup di dunia, maka siksa kuburnya berkurang bahkan dihilangkan. Sampai dia bertanya, wahai malaikat, kenapa malam ini siksa kuburku hilang? Kenapa siksa kuburku ringan? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat di alam dunia keluargamu beristighfar untukmu. Makanya doa untuk orang tua, tahu kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka izin yang masih punya orang tua berbuat baik, yang orang tuanya udah kembali ke Allah, doakan. Termasuk izin yang putra putrinya telah kembali kepada Allah, doakan. Yang Ustaz lihat antara anak yang kehilangan orang tua dengan orang tua yang kehilangan anak, rasa-rasanya lebih berat orang tua yang kehilangan anak. Betul? Betul? Makanya izin, kalau ada anak yang kehilangan ayah namanya yatim. Kalau anak kehilangan ibu namanya piatu. Kalau anak kehilangan ayah ibu namanya yatim piatu. Pertanyaannya, orang tua kehilangan anak namanya apa? Gak ada namanya. Kenapa? Saking berat. Sampai setahun ini kalau Pak Haji Amas, Bunda Haja Pipi masih teringat Ananda, wajah memang berat Ustaz. Iya. Dan kita manusia. Nabi pernah sedih? Pernah. Nabi kehilangan dua orang yang dicintai. Satu, Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib. Nabi sedih. Sedih. Itu sekelas Nabi, sekelas Rasul masih sedih. Makanya sekarang kalau Pak Haji Amas, Bunda Haja Pipi masih sedih, wajar tidak? Wajar. Makanya kita yang tetangganya, yang karyawannya, jangan kemudian udahlah Pak, udahlah Pak. Nggak bisa. Emang sedih. Dan kita boleh sedih, boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Sedih boleh? Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Nangis boleh? Nangis boleh? Boleh. Allah tidak mengazab seseorang karena tangisan air matanya dan kesedihan dalam hatinya. Tapi Allah mengazab seseorang bilisanihi, karena lisannya yang mengumpat takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh bukan nangisnya, yang tidak boleh bukan sedihnya, yang tidak boleh lisannya mengumpat kata-kata yang buruk kepada Allah. Misal kita bilang, ya Allah, kenapa diambil? Ya Allah, engkau tidak adil. Ya Allah, kenapa kau mengambil anak yang paling kucintai? Itu yang tidak boleh. Maka kata Nabi, untuk sesuatu yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan kejadian itu. Coba dulu, gitu. Untuk yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Termasuk ada doa yang Nabi ajarkan ketika kita kehilangan. Mau tahu nggak doanya? Mau tahu nggak? Ayo kita baca, angkat tangannya. Doa saat kita kehilangan dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ulangi. Inna Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dari musibah yang menimpaku, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau hilangkan. Tuh. Satu. Dua. Orang yang di alam kubur rindu kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh yang masih hidup. Izin, kalau Ceng Haji Aditya sebelum wafatnya punya kebiasaan baik, izin kalau bisa kakaknya, ponaannya, ayah ibunya lanjutkan kebiasaan baik itu. Karena kebiasaan baik yang dilanjutkan itu menyenangkan sekali. Izin ya, Ahilman kenapa mau jadi ustadz? Dengan izin Allah. Ini yang mau jadi ustadz itu ibu saya. Saya waktu kecil tuh nakalnya minta ampun, Pak. Kelihatan ya, nggak bisa diem. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Dulu teh, kalau kata orang Sunda bangor, telek cici, cengos. Tahu cengos? Gerak gede. Kebetulan dulu saya tukang nyanyi dari panggung ke panggung, nyanyi dangdut. Makanya suaranya serak-serak basah kan. Sampai tetangga suka bilang gini ke saya, "Ibu, ini si Hilman nakal." Apa kata ibu saya? Nenek saya tuh di pesantren. Ini bapak, Anda tuh nggak penting-penting amat. Biasa aja, jangan sok penting lah dalam hidup. Karena yang saya rasakan ternyata ibu saya lebih kuat. Single parent luar biasa. Yang penting anaknya sekolah. Singkat cerita kelas 1, 2, 3, 4. Masuk kelas 4, 1 SMA berarti. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter ibu saya stroke. Setelah ibu saya stroke, ibu saya nggak bisa lagi ngasih saya sekolah biaya. Kata mama saya, Hilman, kalau Hilman mau sekolah harus pinter biar dapat beasiswa. Karena mama udah nggak bisa lagi ngasih Hilman biaya buat sekolah. Satu, kudu pinter. Maka selepas ibu saya meninggal, saya memperbaiki diri. Dari yang cengos lebih lunguh, dari yang bangor lebih baik, dari yang nakal lebih rajin. Pengen nyenengin hati ibu.